Kembali bersama kami di Prime Time ini saya ke Bang Philip. Bang Philip sekalian menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hasib tadi bahwa banyak hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Presiden berkaitan dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Bang Philip, kenapa kemudian Pak Prabowo yakin bahwa two-state solution ini merupakan jalan terbaik untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Apakah ini juga sejalan dengan keinginan dari warga Palestina itu sendiri, Bang Philip? Ya, itu kan isu yang sangat panjang ya, isu yang sangat panjang. Ada fakta politik dan fakta sosial bahwa eh, Israel harus berdampingan hari ini dengan Palestina gitu, sehingga sudah sejak lama berbagai negara di dunia memikirkan solusi yang paling optimal. Mungkin nggak ideal, tapi solusi yang paling optimal untuk mencegah pertumpahan darah yang terus berkelanjutan dan kita berusaha mencapai perdamaian berkelanjutan. Dan itu poin dari two state solution itu. Nah, persoalannya kalau boleh saya ikut menyampaikan dalam hal koalisi global sebetulnya sudah sudah banyak sekali koalisi global bahkan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa ya itu kan yang paling tinggi koalisi global yang dimaksud oleh Mas Hasbullah tadi bahwa beberapa waktu lalu sudah ada resolusi yang baru 3 Desember 2024 dari Majelis Umum PBB mengenai peaceful settlement dalam hal isu Palestina yang isinya mendesak penghentian pemukiman ilegal oleh Israel di tanah Palestina, kemudian gencatan senjata di Gaza, dan percepatan bantuan kemanusiaan. Waktu itu ada 157 negara mendukung dan Indonesia serta Malaysia ada di dalamnya. Yang menolak hanya ada 8 negara sebetulnya. Jadi ini udah koalisi level global sebetulnya. Di antaranya yang menolak tentu saja adalah Amerika Serikat. Dan juga ada negara-negara yang netral hanya 7 negara. Jadi dalam konteks koalisi global sudah seluruh negara di dunia boleh dibilang sudah sepakat bahwa perdamaian harus diwujudkan dan juga aneksasi wilayah harus dihentikan dan Ya. paling penting hari ini adalah akses seluas-luasnya terhadap bantuan kemanusiaan. Dan hal yang paling konkret tentu saja adalah menyediakan bantuan kemanusiaan terkait dengan misalnya temporary shelter. Sehingga warga Palestina, saudara-saudara kita itu ketika kembali rumahnya sudah rata dengan tanah, ada shelter yang bisa mereka tinggali agar mereka tidak terpaksa keluar seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang tadi yang disampaikan oleh Mas Asif. Dan Indonesia itu sudah komit. Tadi saya sampaikan bahwa dalam kerangka UNRW, UN Relief and Works Agency, di dalamnya terkait program-program kemanusiaan dan bantuan-bantuan relief untuk Ya. para pengungsi yang kembali, itu bila diperintahkan Indonesia sudah siap. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Dan Ya. juga dalam kerangka itu sebelumnya Presiden juga dalam sebuah perjalanan waktu itu dalam pertemuan di setelah G20 dan di Washington DC, Presiden juga menyampaikan bila perlu Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Hmm. Artinya bisa menjadi buffer. Indonesia juga adalah salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dalam berbagai misi. Kita punya pengalaman, punya pasukan yang ready, yang siap dikirim, dan sekarang komitmen itu sudah diulang oleh Presiden Prabowo. Ketika pada waktunya tentu saja secara konkret hal ini bisa kita segera lakukan. Jadi yang paling konkret sekarang adalah bagaimana para warga Palestina yang kembali ini ketika mereka terpaksa keluar tempo hari ketika konflik yang menyedihkan itu terjadi, mereka bisa tinggal di sana untuk sementara agar Ya. yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dan sepengetahuan saya Presiden Asisi dan Raja Abdullah sudah menyampaikan penolakan terhadap usul dari Presiden Trump, tetapi kan ini sebuah proses yang masih berjalan. Yang terpenting Hmm. adalah apakah negara-negara di dunia ini selain menyerukan perdamaian, mereka juga siap untuk berkontribusi, itu baik dari sisi finansial, expertise terhadap persoalan-persoalan ini dan bersedia dikoordinasi. Karena itu Indonesia memilih untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh United Nations Relief and Works Agency ini gitu. Karena dia akan berarti sebuah payung global yang legitimasinya disepakati oleh dunia internasional yang sebetulnya hari Hmm. ini Israel itu sudah ibaratnya hanya sedikit negara
yang Ya, yang yang masih membela gitu. Karena tadi saya sampaikan 157 voting for resolusi Majelis Umum PBB tersebut, hanya ada 8 negara yang menolak gitu. Jadi sebetulnya dari sisi Israel juga tidak oke. ada opsi yang membuat mereka harus bisa menolak sebetulnya. Dan juga tentu Mhm. saja dengan pemerintahan baru Trump, kita akan berusaha untuk melakukan diplomasi Ya, dan menyampaikan terus-menerus bahwa soalnya adalah aneksasi ilegal wilayah mhm, di Palestina, mhm. dan itu sudah berulang kali dinyatakan. Dan kita berharap ada pendekatan baru dari Presiden Trump, walaupun mungkin dari apa yang sudah terjadi beberapa hari belakangan ada nuansa pesimisme Ya, dari kita. Cuma tentu saja dalam hal mencapai proses perdamaian, usaha-usaha ya, yang sudah pernah dilakukan Indonesia harus terus-menerus diulang, dan kita oke. tidak boleh berhenti mendukung kemerdekaan Palestina melalui two state solution itu. Ya, saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, singkat saja, solusi two state solution ini masih relevan tidak kalau kita cermati di tengah sikap Israel selama ini sepertinya tidak pernah mematuhi perjanjian apapun begitu? Ya, menurut saya walaupun memang banyak kekurangan di sana sini, tapi memang two state solution itu sebuah solusi yang paling ideal tadi disampaikan oleh Mas Philip juga gitu. Karena itu yang hanya memungkinkan mengurangi dampak korban dari kedua belah pihak untuk tidak terlalu banyak berjatuhan. Nah, oleh karena itu menurut saya Mas Kevin ini memang berkejaran dengan waktu. Secara taktis dan strategis itu sudah harus jalan bersama-sama. Tadi disampaikan secara taktis adalah bagaimana mengamankan kepentingan-kepentingan darurat sekarang ini, yang terutama bagaimana memastikan keberlanjutan genjatan senjata. Karena Netanyahu dengan berbagai macam dampak dari genjatan senjata yang menurut saya itu memperlihatkan kekalahan Israel secara politik ya, dengan fenomena genjatan senjata itu mencoba untuk mencari celah agar ini tidak lanjut. Walaupun kalau dimasukkan dalam kategori tadi, genjatan senjata itu bagian daripada strategi tangan kanan Trump yang saya hampir yakin ini akan lanjut pada tahap kedua dan ketiga, karena Trump saya yakin tidak akan mau mempermalukan dirinya sendiri dan dia udah kadung menyampaikan mendukung untuk genjatan senjata, dan itu saya menyebutnya sebagai bagian dari strategi tangan kanan. Nah, yang harus diantisipasi adalah strategi tangan kirinya. Yang ini menurut saya harus mulai diantisipasi lewat koalisi global yang tadi saya usulkan melalui Pak Prabowo, dan ini mitranya banyak sekali. Di Eropa sekarang banyak suara yang sebenarnya kritis terhadap Trump, baik dalam isu Palestina maupun dalam isu ekonomi secara khusus. Jerman misalkan itu sudah jelas menyatakan tidak mendukung opsi usir paksa. Spanyol dan beberapa negara lain itu calon calon mitra bagi koalisi global untuk mengantisipasi tangan kiri Trump. Karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir sekali lagi yang membayar lagi-lagi adalah kedua bangsa, bangsa Palestina dan bangsa Israel yang akan menjadi korban. Nah, oleh karena itu di ujungnya kita juga berharap ada kritik yang jalan dari internal Israel untuk tidak membiarkan negerinya ini, saya menyebutnya, terus dibawa di dalam kebarbaran modern. Saya menggunakan istilah itu karena Netanyahu sudah membawa Israel pada kebarbaran modern. Kenapa saya sebut itu? Hmm, Dia melawan hukum. Sudah dikeluarkan mhm. sudah Baik, ICC, sudah dikeluarkan oleh ICJ. Nggak ada juga yang diindahkan. Ini menurut mhm. saya citra yang buruk bagi Israel. Sekali lagi kita tidak Oke, ingin ada satu bangsa yang dikorbankan, termasuk Israel sendiri. Yang kita inginkan adalah Israel bisa damai dengan Palestina yang merdeka. Jadi kita ya. juga jangan menjadi anti-Semit, tapi tolong juga jangan ada yang Islamophobia. Mari kita bikin damai ini semuanya kembali kepada cita-cita kita semua. eh, Palestina dan Israel menjadi cermin perdamaian bagi masyarakat dunia, bukan justru menjadi contoh bagi kehancuran dan peperangan yang tak berujung seperti sekarang. Itu Ya, lagi-lagi hanya bisa diharapkan melalui solusi dua negara yang paling oke, mungkin, karena baik. yang lain pilihannya begitu pahit dan begitu jauh untuk bisa sampai di situ. Oke, Demikian baik. Mas Kevin dan Mas Ya, Philip. baik Mas Hasib dan Bang Philip, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.